Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Kak Syifa di materi Bahasa Indonesia kelas 4. Oke, nah seperti yang bisa teman-teman lihat, kalau hari ini kita akan belajar tentang teks petunjuk penggunaan alat ya. Nah, minggu lalu kan teman-teman udah belajar teks petunjuk penggunaan alat sama Kak Lala ya, betul gak? Nah, pasti udah inget dong sedikit, udah tahu dong sedikit tentang apa itu teks petunjuk penggunaan alat. Nah, sebelum hari ini Kak Syifa akan mengajak teman-teman membuat sebuah teks petunjuk penggunaan alat, kita akan mereview dulu sedikit tentang materi tersebut. Oke. Nah, minggu lalu sama Kak Lala kan udah belajar ya tentang pengertiannya. Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak apa pengertian dari teks petunjuk penggunaan alat? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Oke, kalau gitu kasih yang jelasin aja ya. Nah, jadi teks petunjuk penggunaan alat ini biasanya disebut sama teks prosedur. Ya, dia itu dalam bentuk teks prosedur. Nah, di mana dia itu berisikan tujuan atau langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu dengan urutan tertentu. Jadi, dapat kita simpulkan kalau teks petunjuk penggunaan alat itu adalah sebuah teks yang berisikan sebuah langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Oke, dapat dipahami sampai sini? Nah, biasanya dalam pembuatan teks petunjuk penggunaan alat ini, kan kita ingin membuat sesuatu dengan sebuah langkah-langkah. Nah, biasanya langkah-langkah yang disusun ini harus disusun secara urut atau sesuai, jangan berantakan. Karena kan teks ini bisa jadi nanti digunakan oleh orang lain kan, tidak hanya digunakan oleh kita. Kalau misalkan kita membuat teks tersebut secara berantakan atau tidak berurutan, nantinya orang lain ketika melakukan teks ini, mengikuti petunjuk yang ada di dalam teks ini, akan melakukan sebuah kesalahan dong, bener gak? Nah, kesalahan yang ditimbulkan bisa jadi kesalahan fatal ataupun tidak fatal, ya. Namun, alangkah lebih baiknya kita menjaga agar tidak terjadi kesalahan dari teks petunjuk yang ada atau yang kita buat nantinya. Oke, sampai sini dapat dipahami? Semoga dapat dipahami ya. Oke, kalau ada yang masih bingung, boleh tanya ke Kak Syifa aja, oke? Oke, kali ini kita akan belajar lanjutannya, yaitu belajar membuat sebuah teks petunjuk penggunaan alat. Oke, dalam membuat teks petunjuk penggunaan alat, kita harus memastikan kita akan membuat sebuah petunjuk tentang apa. Ya, nah di sini Kak Syifa akan membuat sebuah petunjuk cara mengirimkan WhatsApp ke orang lain. Oke, WhatsApp kan sering kita gunakan ya. WhatsApp itu ada di handphone ya. Biasanya WhatsApp ini sering kita lihat, sering orang tua kita gunakan, sering kakak kita gunakan, atau keluarga-keluarga lain gunakan. Nah, di sini Kak Syifa akan membuat sebuah teks petunjuk penggunaan atau cara mengirimkan WhatsApp kepada orang lain. Oke, alat-alat yang diperlukan kita harus menyiapkan alat-alat yang akan digunakan ya. Pertama, Kak Syifa menyiapkan handphone ya. Kedua, Kak Syifa menyiapkan casan atau charger handphone. Ketiga, Kak Syifa menyiapkan sambungan kabel ya yang digunakan untuk mengecas handphone. Oke. Nah, step pertama karena Kak Syifa ingin membuat sebuah teks petunjuk atau cara
memberikan WhatsApp kepada orang lain, teks pertama atau urutan pertama kita harus memastikan HP yang kita gunakan dalam keadaan menyala. Oke, apabila mati bisa dilakukan pengecasan terlebih dahulu. Oke, di sini kebetulan HP yang Kak Syifa gunakan mati ya, tidak bisa nyala meskipun ini Kak Syifa pencet. Oke, kita Kak Syifa pencet tombolnya tetap mati. Oke, artinya kita harus menyiapkan sambungan listrik ya. Di sini Kak Syifa menggunakan terminal ya, biasa dikatakan terminal. Ya, terminal ini harus dipastikan kalau dia sudah menyala ke sumber listrik. Kebetulan karena terminal Kak Syifa ini sumber listriknya di atas, jadi Kak Syifa tidak bisa menunjukkan. Tapi sudah Kak Syifa pastikan bahwa terminal ini sudah tersambung. Oke. Nah, kemudian step selanjutnya setelah memastikan terminalnya tersambung, kita masukkan casan ini ya, charger ini ke dalam terminal tadi ya. Kita masukkan hingga berbentuk seperti ini. Oke. Kemudian step ketiga, kabel yang ada di ujung casan itu kita masukkan ke dalam HP. Oke. Kita lihat sampai indikatornya menyala. Ya, di sini indikatornya masih menunjukkan layar HP-nya ya, belum menunjukkan persentase baterainya. Nah, di sini sudah ada persentase baterainya, artinya baterainya sudah terisi ya. Nah, kita tunggu sampai penuh ya, baru nanti kita gunakan. Oke, kita anggap bahwa HP ini sudah penuh ya. Jika sudah penuh, langkah selanjutnya adalah cabut charger HP-nya, kemudian cabut juga charger HP yang ada di terminal ini. Oke, setelah dicabut semuanya simpan di tempat yang aman. Oke. Kemudian step selanjutnya yaitu kita nyalakan HP-nya dengan menekan tombol power yang ada di HP masing-masing. Kita tekan tombol powernya sampai dia menyala seperti ini. Kita tunggu sampai dia menyala. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Ini udah menyala ya. Oke, setelah menyala seperti ini, kita buka. Ini kan terkunci ya. Kita buka layar kuncinya. Ya, tergantung dengan layar kunci HP masing-masing. Setelah itu, masukkan passwordnya apabila dia di password. Oke. Nah, sekarang Kak Syifa masukkan dulu passwordnya. Nah, setelah masuk ke sini, kita masuk ke tombol menunya. Oke. Kemudian, karena kita ingin mencari WhatsApp atau ingin mengirimkan WhatsApp kepada seseorang, artinya kita harus menyalakan atau memilih WhatsApp ya. Oke, terlalu terang. Memilih icon WhatsApp. Kita cari icon WhatsApp ya di sini. Ada icon WhatsApp. Kita klik sebagai langkah selanjutnya. Kemudian cari orang yang ingin dihubungi dengan cara memilih pesan atau memilih tombol atau icon yang ada di pojok sini, kirim pesan. Klik. Kemudian cari kontak siapa yang ingin dikirim pesan. Di sini Kak Syifa akan mengirim pesan ke ini. Oke. Nah, setelah dikirim, setelah ada, kita ketik pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, setelah itu kita pencet tombol kirim. Oke, kita pencet tombol kirim. Setelah terkirim, maka tinggal menunggu pesannya dibaca dan dibalas. Oke, seperti itu kira-kira cara atau teks petunjuk untuk mengirimkan WhatsApp kepada orang lain. Nah,
Tugas teman-teman setelah ini adalah harus membuat teks petunjuk penggunaan alat seperti contoh tadi dengan judul yang berbeda. Temanya sudah Kasyifa tentukan di kolom tugas. Oke, sampai sini semoga dapat dipahami. Apabila Kasyifa kecepatan atau ada yang tidak dimengerti, Kasyifa mohon maaf dan boleh ditanyakan saja secara langsung kepada Kak Syifa. Boleh via WhatsApp ataupun via e-learning. Oke, terima kasih. Kita cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.